pendidikan anti korupsi. Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang tahu apa itu korupsi. Jadi di sini bisa lihat di sini pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah langkah penting dalam membentuk karakter siswa agar memiliki integritas tinggi dan menunjang nilai-nilai kejujuran. Ini arti dari anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sangat perlu diterapkan kepada anak didik kita dan kepada kita sebagai elemen pendidikan. Lanjut. Nah, di sini adapun pengertian korupsi itu sendiri. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan untuk kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Contoh, contoh sederhana memberikan contoh perilaku curang dalam permainan atau tugas sekolah. Nah, ini secara umum arti daripada korupsi. Namun untuk secara kita mengingatnya, mungkin ibu-ibu sudah paham apa itu korupsi. Misalkan kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling nyata saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa misalkan? Ya, Ibu Kopi. Iya. Yang paling sering kita laksanakan sebagai seorang guru, yaitu korupsi waktu. Bagaimana yang namanya korupsi waktu? Seandainya jadwal kuliah masuk 7.15, ibu datang ke sekolah pukul 7.30. Korupsi ya? Iya, itu sudah yang namanya korupsi waktu. Ada lagi yang lain contohnya yang tujuannya tadi ini yang berperilaku dalam tugas sekolah. Korupsi. Bapak Ibu minta sumbangan ke anak-anak, korupsi bukan? Korupsi. Saja secara tidak sadar. Tapi sumbangan ya tidak terkeruan. Kalau seandainya sumbangan untuk bersuka-cita, boleh. Tapi seandainya anak-anak, hari ini sumbangan dulu buat ibu, nak beli pempek misalnya. Itu korupsi lah ya? Iya, korupsi. Itu yang contoh yang nyata saja yang ibu berikan ya. Lanjut saja di sini metode pelajaran. Cerita dan dongeng menggunakan cerita rakyat atau dongeng yang mengajarkan kejujuran. Jadi maksudnya di sini kita mengajarkan korupsi ini bisa dengan melalui dongeng, cerita, dengan menggunakan bahasa daerah boleh. Yang inti dari dalam cerita itu mengandung adanya kejujuran. Selanjutnya lagi berupa permainan edukatif yang mengajarkan permainan yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan kerjasama. Ini sering tak Bapak Ibu lakukan di sekolah? Ya, contoh saja kita keseharian pada saat anak istirahat, anak-anak bermain. Ada salah satu anak-anak itu yang bersikap curang. Misalkan dia main apa? Main tali misalnya. Pada saat anak yang satu loncat itu dia bergeraknya seperti ini. Curang nggak ya? Dia yang melompat tadi tidak lompat. Nah itu yang namanya kecurangan. Itu lagi atau pada saat olahraga permainan bola kasti, banyak kadang-kadang anak yang curang. Banyak lah ibu. Ya, dari situlah kita harus terapkan anak-anak. Bagaimana perbuatan yang tidak curang, bagaimana perbuatan yang baik. Ya, lanjut lagi yang selanjutnya diskusi kelompok. Artinya membahas contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sering Bapak Ibu di dalam kelas ada di pelajaran bahasa Indonesia mengadakan diskusi. Sering ya kelas ini. Kalau kita perhatikan dengan secara seksama ada saja anak-anak yang tidak berlaku jujur. Ya, jadi dari hal-hal seperti ini dan metode mengajar seperti ini kita bisa menerapkan pengertian dari korupsi. Yang selanjutnya penilaian atau evaluasi, pengamatan perilaku. Ya tadi cerita dan dongeng tadi bisa mengadakan permainan. Bagaimana kita menilai anak itu korupsi atau tidak? Yang ini dengan cara
Dan kelas 1 bisa kita terapkan. Anak-anak coba hari ini apa saja yang anak lakukan di rumah. Kalau dia tidur, Bu, catat di semua. Bangun tidur, langsung sarapan. Terus, kalau waktu siang tidak mandi lagi, dia jujur. Dan tapi kalau ada yang bohong, seandainya, misalkan dia dikasih orang tuanya uang pegang, nggak ditulis aja harus uang pegang. Karena dia nggak minta dari temannya kan. Itu kita bisa lihat bahwa anak tersebut tidak berlaku jujur. Nah itu, jadi kita ini yang harus ditemani oleh ibu-ibu guru untuk memantau penyelewengan dari kegiatan dari pengertian korupsi. Lanjut. Nah ini tujuan pendidikan anti korupsi. Jadi mengapa pendidikan anti korupsi ini harus disosialisasikan ke ibu dan bapak guru di SD sekolah masing-masing? Ini tujuannya. Yang pertama, membangun kesadaran, mengenalkan anak-anak pada pentingnya jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dari sekarang sudah dididik anak untuk jujur, sampai ke dia dewasa banyak suara nanti dia akan bersikap jujur. Yang kedua, menanamkan nilai integritas. Apa itu menanamkan nilai integritas? Apa itu berperan? Iya, memperkuat nilai-nilai moral dan etika sejak dini. Terus ada lagi yang ketiga, mengurangi perilaku koruptif, yaitu menciptakan generasi yang bebas dari tindakan curang dan bohong. Yang keempat, memupuk rasa tanggung jawab, yang artinya mengajarkan pentingnya tanggung jawab pribadi dan sosial. Ibu sebagai kepala sekolah juga ada penilaian kejujuran kita. Pada saat kita sebelum adanya PMM itu ada yang namanya DP3. Di situ ada kan kejujuran. Ada tak kejujuran di situ? Ada nilainya berapa paling tinggi? Atau 90 ya? Nah itu kejujuran. Jadi ibu juga bisa menilai kejujuran Bapak Ibu sebagai guru di sekolah ini. Ibu juga harus menilai kejujuran dari anak-anak didik yang ibu ajar di kelas masing-masing. Bisa diikuti ya sampai sini tujuan pendidikan korupsi. Dan kita lanjut. Lanjut lagi. Pengertian korupsi sudah. Peran guru dalam pendidikan anti korupsi sangatlah strategis karena guru dapat membentuk karakter para generasi muda yang profesional. Ingat kata profesional, berintegritas dan memiliki etika yang patuh terhadap nilai-nilai anti korupsi. Coba dari bacaan yang ada di papan ini, siapa yang bisa menganalisanya secara keseluruhan? Peran Bapak Ibu sebagai guru. Ayo, siapa yang bisa? Peran guru dalam pendidikan anti korupsi sangatlah strategis. Tahu arti strategis? Apa itu strategis? Pas atau sesuai? Sesuai. Karena guru. Kenapa sesuai? Karena guru dapat membentuk karakter para generasi muda yang profesional. Siapa generasi muda itu? Iya, peserta didik dan memiliki etika yang patuh terhadap nilai-nilai anti korupsi. Makanya itu sekolah-sekolah dipasang anti korupsi. Penerimaan SPMB itu kan ada spanduk, ada slogannya apa poin yang menunjukkan anti korupsi di slogan SPMB. Apa? Ya dan nah itu jadi di dalam penerimaan siswa juga kita harus melaksanakan anti korupsi, anti suap. Seandainya ada anak kita kan kalau penerimaan siswa baru menggunakan zona, jadi sesuai dengan aturan kita menerima siswa itu. Namun kalau kita mau melaksanakan korupsi, ada orang yang paling kaya kita bahas dulu, menemui kopi sebagai tim SBB. Padahal bukan zona di sini. Kasih
seandainya itu terjadi dengan kopi. Hal seperti itu dilakukan dengan kopi yang pertama kali kopi. Tindakan yang seperti apa yang kopi diberikan kepada wali-wali yang seperti itu untuk menghindari penyelewengan anti korupsi lagi. Ditolak itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasti kita secara tidak langsung harus kita tolak dengan alasan kita sesuai dengan aturan SPB yang berlaku di sekolah. Itu salah satu contoh yang nyata. Tapi itu mungkin banyak juga yang terjadi. Ya, ini terjadi seperti itu ya. Lanjut lagi. 9 nilai anti korupsi. Yang pertama coba Bumar dibaca Bumar. 1. Jujur. Nilai kejujuran dalam pendidikan dapat dilakukan dengan tidak melakukan kecurangan administrasi, tidak nyontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memasukkan nilai. Jadi ini Bapak Ibu, garis bawahi tidak mencontek. Ini mudah kita nilai ya. Pada saat Bapak Ibu memberikan tugas di dalam kelas, kita ngetes tidak jujur tidak. Ada misalkan memang dia nyontek, kita lihat guru kita nyontek. Tapi kita pura-pura tidak tahu. Setelah selesai, kita panggil. Sini anak. Nomor 1 kamu benar. Siapa yang jawabnya anak? Kalau dia jujur, dia jawab. Wah, tadi nyuruh sebelumnya itu. Tapi kalau dia tidak jawab dengan jujur, jawabannya kok saya sendiri yang jawab. Nah, ini banyak cara kita untuk menilai kejujuran yang ada dengan anak. Itu khususnya untuk kata jujur. Seperti itu juga dari ibu muda dengan kamu. Misalnya Basya, hari ini ibu datangnya jam berapa? Padahal ibu tahu Basya yang datang siang. Ibu kelihatan dari ruangan itu Basya datang jam 8. Atau pas ibu tanya Basya, hari ini Basya datang jam berapa? Dan 7 tadi ibu absen di sekolah. Kenapa ini jujur dengan tidak jujurnya? Benar nggak? Oke, ya saya jujur di sini ya. Yang kedua tanggung jawab. Coba Ibu Sari baca tanggung jawab. 2. Tanggung jawab dapat diwujudkan dalam bentuk belajar sungguh-sungguh, lulus atau naik kelas dengan nilai yang baik, dan menjaga setiap amanah yang diberikan oleh guru atau orang tua terkait proses pembelajaran. Nah, ini lagi. Naik kelas dengan nilai yang baik. Nah, itu tanggung jawab Bapak Ibu sebagai guru. Jangan sampai Bapak Ibu guru memberi nilai kepada anak itu dengan tidak penuh tanggung jawab. Karena dia sering memberikan buku pempek setiap hari. Iya, nilainya dibesarkan. Ya. Terus atau orang tua terkait proses pembelajaran. Ya, karena guru itu juga merupakan orang tua. Orang tua siswa selagi dia di dalam sekolah. Lanjut lagi yang ketiga, disiplin. Coba baca Ibu Yudi. 3. Disiplin mencerminkan kebiasaan untuk berkomitmen dalam menerapkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Iya, ini disiplin. Bapak Ibu bisa menilai disiplin anak dari kedatangan anak, kehadiran anak, keikutsertaan anak di dalam belajar. Apakah selama Ibu menjelaskan itu dia disiplin? Kalau dia tiap menit keluar, alasan nak buang air kecil, itu tidak disiplin. Begitu juga dengan Ibu sebagai kepala sekolah menilai Bapak Ibu disiplinnya seperti apa? Hadir tepat waktu, mengajar dengan baik, mempunyai loyalitas yang tinggi. Kan seperti itu. Lanjut lagi ya, mandiri. Coba baca Ibu Siswi. Mandiri, karakter mandiri mencerminkan kemampuan seseorang untuk bertindak secara jujur dan bertanggung jawab tanpa bergantung pada tekanan eksternal atau dorongan untuk melakukan tindakan yang salah. Ya, nah ini jelas dari kata-katanya jelas mandiri. Berarti kita harus mandiri, tidak terpaksa atau mendapat dorongan untuk melakukan tindakan yang salah. Nah, jangan diterapkan Bapak Ibu. Nah, itu ke anak didik kita maupun kita di lingkungan dalam keluarga kita
dibiasakan mandiri, bangun pagi, mandi, ada 7 kebiasaan itu kan? Mandi pagi, memakai pakaian sendiri, diajarkan anak untuk mandiri. Lanjut yang terakhir, memang kerja keras. Yanti, kalau misalnya Yanti, Kerja keras dibutuhkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. ya, jadi untuk mencapai target apa yang kita inginkan harus adanya kerja keras. Jadi tercapai semua target yang kita terapkan dan sehingga nanti 9 nilai anti korupsi ini dapat kita laksanakan, kita terapkan dengan baik. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nah, ini yang keenam, bersikap sederhana. Wah, Asia baca. Menghindari gaya hidup mewah yang berlebihan. Hal ini bertujuan dapat membantu individu dan dilakukan mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan atau materi. Ya, untuk bersikap sederhana ini sering nggak Bapak Ibu lakukan? Contoh, dari kalau soal pengertian saya rasa ngerti ya, menghindari gaya hidup mewah. Kalau faktanya, contoh yang nyata-nyata memang benar-benar Ibu Bapak terapkan, ada yang bisa memberikan contoh bersikap sederhana. Contohnya Ibu Sri? Berjajar di sekolah, yang tapi nilainya tidak mahal. Ya, kira-kira benar sih Ibu? Ada yang lain? Yang namanya contoh itu kan banyak, itu salah satu cara yang lain. Contoh bersikap sederhana. Itu kalau kita terapkan dengan siswa. Ya, bersikap sederhananya dengan siswa. Kalau dengan Bapak Ibu sendiri, contoh bersikap sederhana. Dengan Bapak Ibu sendiri, individu Bapak Ibu sendiri. Ada juga. Sering dilakukan bersikap sederhana. Artinya ya, Mas ya. Contoh misalnya kita berpakaian sederhana sesuai dengan aturan yang kita Ya, bisa itu. Yang sekarang ibu-ibu terapkan ini sesuai aturan nggak seragamnya? Ya, sesuai dengan aturan. Bahwa setiap hari Selasa hari Rabu pakaiannya putih hitam dengan memakai jilbab. Apa ini? Iya, kaki muda. Kalau ada yang pakai kaki tua, bisa nggak? Iya, jadi sesuai. Oke, lanjut. Ayo ini. Sekarang, mana tadi ya? Itu Ibu kita. Berani. Kita? Ya. Kita. Berani, keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melakukan tindakan korupsi. Ya, sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan keadaan atau kondisi di sekitar kita. Jadi maksudnya di sini, seandainya di antara kamu ada yang punya selisih paham, ibu harus peduli dengan kamu itu. Biar terjadi lagi kekompakan, keserasian lagi sama pendapat itu peduli. Nah, jangan sampai kita itu tidak ada rasa peduli. Begitu juga ibu-ibu dengan anak-anak harus ada sifat peduli dengan anak didik. Jangan masa bodoh. Anak mau berkelahi silakan. Anak mau saling kata silakan. Nah, itu tidak mencerminkan nilai anti korupsi. Karena peduli ini merupakan salah satu nilai anti korupsi. Jadi yang namanya korupsi itu bukan semata-mata uang. Nah, ini tadi nilai-nilainya ada 9. Jadi logika yang selama ini mengatakan korupsi itu dengan uang salah. Memang kalau korupsi pasti kita ke uang. Tapi nilai yang terkandung dalam korupsi itu ada 9. Yang ke-8 peduli. Yang ke-9 adil. Adil coba Ibu. Ibu Bang, baca semua. Adil. Adil adalah seseorang yang adil, selalu bersikap imparsial, tidak memihak kecuali kepada benar. Tapi pada akhirnya akan mencegah konflik kepentingan yang menjadi salah satu sikap
seandainya ada di kelas khusus ibu guru yang nilai anak tadi adil, tidak memihak kepada salah satu siswa. Kalau dia terjadi perkelahian diselesaikan, itu dewan bertindak. Siapa yang benar, siapa yang salah, harus ada adilnya. Begitu juga kita memberikan nilai harus adil. Kalau memang dia pintar, walaupun dia anak orang susah, sesuai nilai yang harus kita berikan. Tidak menerima sogokan-sogokan atau misalkan layaknya seperti kita orang tua, saya sudah baik dengan orang tua anak ini, saya harus besarkan anak ini nilainya. Itu adil. Tidak. Jadi untuk adil ini harus benar-benar ibu-ibu terapkan di dalam kelas. Ibu juga, kamu 25 guru ini harus bersikap adil. Tidak ada anak emas, tidak ada yang namanya anak perak. Sehingga kalau kita sudah bersikap adil, tidak terjadi konflik kepentingan yang menjadikan salah satu cikal bakal korupsi. Nah, dari di sini korupsinya berupa apa? Itu tadi bersikap tidak adil. Jelas kan kira-kira tentang 9 nilai anti korupsi? Jelas ibu? Kita lanjut lagi. Kesimpulan. Nah, ini kesimpulan dari awal dari pengertian anti korupsi, nilai-nilai korupsi. Kesimpulannya, pendidikan anti korupsi atau apa itu? Nah, jadi kalau ada yang menyebutkan, ibu tahu tidak dengan Pak? Oh tahu, Pak Yoyo, salah. Pak di sini kita lihat dulu katanya apa? Pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini agar anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berintegritas. Jadi setelah ibu mensosialisasikan ini, silakan ibu-ibu sosialisasikan ke anak-anaknya. Yang selama tadi sudah tahu, mungkin yang namanya manusia itu sering lupa. Kita tindak lanjuti kembali itu yang namanya apa? Terus yang selanjutnya, kolaborasi antara guru. Ada tidak kolaborasi antara guru dan siswa? Ya pasti ada. Orang tua sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai anti korupsi. Nah, jadi ini berkaitan guru dengan siswa, siswa dengan orang tuanya, guru dengan orang tua, kepala sekolah dengan guru. Semua ada keterkaitannya. Sehingga nilai-nilai anti korupsi itu bisa kita apa Bu? Iya, kita terapkan. Terus yang selanjutnya, dapat membentuk generasi yang siap membangun masyarakat yang lebih baik di Jadi inilah tujuan mengapa kita harus tahu tentang korupsi, anti korupsi. Di mana-mana dipasang anti korupsi. Inilah tujuannya ini tadi. Tidak bisa hanya berpihak kepada guru saja. Tidak bisa hanya kepala sekolahnya saja. Tidak bisa dengan siswa. Itulah yang namanya berkesinambungan yang harus saling berkolaborasi. Kolaborasi itu tahu apa Ibu? Apa? Iya, bekerja sama. Jadi kira-kira sampai dengan kesimpulan ini, Bapak Ibu guru ada yang mau ditanyakan? Jelas? Kalau sudah jelas, jadi untuk pengertian anti korupsi, sosialisasi dari Ibu anggap selesai, dan harapan Ibu setelah ini, Bapak Ibu silakan terapkan ke anak didik kita, ke dalam lingkungan rumah kita, keluarga sekolah khususnya, sehingga SDN 20 Rambang Biru itu benar-benar menyadari yang namanya anti korupsi. Setuju ya Ibu? Ya, mungkin hanya di sini saja. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. SD 20? Bisa. SD 20? Luar biasa. Ya, terima kasih.
anti korupsi atau sering disingkat HAK, PAK, pendidikan anti korupsi. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak di sini korupsi itu apa? Ambil uang. Terus apa lagi? Pengertian lain? Suap. Apa lagi? Makan rakyat. Oke, itu contoh-contoh korupsi yang terjadi di negara kita sendiri. Nah, di sini bisa kalian baca. Pendidikan anti korupsi adalah langkah penting dalam membentuk karakter siswa agar memiliki integritas tinggi dan menunjang nilai-nilai kejujuran. Jadi, pendidikan anti korupsi ini harus disampaikan kepada kita semua, terutama peserta didik, supaya kalian semua bisa menumbuhkan nilai-nilai kejujuran. Kalau orang-orang yang melakukan korupsi itu sudah pasti orang yang tidak jujur. Makanya sama-sama kita tumbuhkan nilai kejujuran. Kita harus memiliki integritas yang tinggi, nilai kejujuran yang tinggi, supaya bisa membangun negara kita lebih baik lagi. Oke, lanjut ya. Nah, ini pengertian korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Nah, penyalahgunaan kekuasaan. Jadi korupsi ini biasa dilakukan sama orang-orang yang punya kekuasaan. Contoh yang paling sederhana, memberikan contoh perilaku curang dalam permainan atau tugas sekolah. Misalnya, contoh dari kelas kalian nih, ketua kelasnya dikasih tugas sama ibu gurunya. Misalnya, ayo ketua kelas, kamu harus mengawasi teman-teman di kelasnya supaya tidak ribut. Tapi ketua kelasnya sendiri yang ribut, itu sudah termasuk contoh korupsi. Tadi ketua kelasnya sudah disuruh untuk mengawasi teman-teman kelasnya supaya tidak ribut. Tapi ketua kelasnya berperilaku curang, ya, memberi contoh yang tidak baik kepada teman-teman. Nah, itu salah satu contoh korupsi. Jadi korupsi itu tidak hanya soal paham teman-teman. Di sini ada beberapa metode pengajaran mengenai korupsi. Yang pertama, cerita dan dongeng. Menggunakan cerita rakyat atau dongeng yang mengajarkan kejujuran. Jadi, guru-guru di sekolah nanti akan bisa menyampaikan mengenai korupsi melalui cerita atau dongeng. Nah, apa aja sih contoh cerita dongeng tentang kejujuran? Tahu nggak kalian? Cerita rakyat, dongeng-dongeng yang menanamkan nilai kejujuran. Baca. Kancil, kan? Kancil. Tentang ada lagi yang serigala. Itu pengembala kambing sama serigala. Pengembalanya jujur nggak? Nah, kan dia bohongin, dan dia bohongin warga sekitar. Katanya ada serigala, padahal tidak ada. Nah, terus permainan edukatif, mengadakan permainan yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan kerjasama. Lalu diskusi kelompok, membahas contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada evaluasi dan penilaian, pengamatan perilaku, memantau perilaku siswa dalam kegiatan sehari-hari kelas. Jadi perilaku kalian selama di kelas itu akan diawasi oleh para guru. Apakah kalian jujur, apakah kalian curang, nah itu semuanya akan diawasi oleh para guru. Terus mengajak siswa untuk menulis atau menceritakan pengalaman mereka tentang kejujuran. Nah, itu bentuk refleksinya. Ya. Nah, di sini ada 9 nilai anti korupsi. Yang pertama apa? Itu pegangan utama dalam korupsi itu jujur. Kalau orang itu sudah tidak jujur, maka hancurlah dirinya. Ya. Nah, yang pertama jujur. Nilai kejujuran dalam pendidikan dapat dilakukan dengan tidak melakukan kecurangan akademik seperti tidak mencontek. Nah, siapa di sini yang masih mencontek? Siapa? Nah, kalau dia mencontek berarti dia tidak jujur. Tidak jujur sama siapa, Bu? Sama dirinya sendiri. Dirinya sendiri aja dibohongin, apalagi orang lain. Tidak melakukan plagiarisme. Kalian tahu nggak plagiarisme itu apa? Plagiarisme itu sama kayak mencontek, mengambil punya orang tanpa izin, tanpa hak, ya. Itu yang tidak memasukkan nilai. Nah, misalnya kalian dapat 50 dari ibu nilainya, terus kalian tambahin 5-nya jadi angka 8. Nah, itu sudah termasuk korupsi.
Nilai kalian. Yang kedua, tanggung jawab. Dapat diwujudkan dalam bentuk belajar sungguh-sungguh, lulus naik kelas dengan nilai yang baik. Nah, jadi teman-teman semua kita harus belajar sungguh-sungguh supaya dapat nilai, bisa lulus dengan baik. Kalian mau lulus dengan nilai yang tidak baik? Kita harus lulus dengan nilai yang baik. Yang ketiga apa? Disiplin. Nah, disiplin mencerminkan kebiasaan untuk berkomitmen dalam menerapkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Nah, semua murid itu pasti harus disiplin kan? Disiplin waktu, disiplin tentang tugas ya. Datang sekolah masuk jam berapa? 7.15. Kalau datangnya 7.30 itu disiplin tidak? Tidak. Contohnya yang keempat apa? Mandiri. Karakter mandiri mencerminkan kemampuan seseorang untuk bertindak secara jujur dan bertanggung jawab tanpa bergantung pada tekanan eksternal atau dorongan untuk melakukan tindakan yang salah. Kalian paham nggak arti mandiri apa? Apa? Mandiri itu kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita bisa mengerjakan tugas sendiri tanpa bantuan orang tua. Kita bisa melakukan kewajiban kita tanpa disuruh orang lain, tanpa paksaan dari orang lain. Kalau kita sudah dipaksa-paksa terus, contohnya sholat itu kewajiban kita. Kalau kita sholat aja disuruh terus sama orang, berarti artinya kita tidak mandiri. Terus yang 5, apa? Kerja keras. Nah, kerja keras ini dibutuhkan tidak untuk mencapai tujuan kita? Contoh, aku punya tujuan, aku mau jadi peringkat 1. Nah, untuk jadi peringkat 1 tadi, apakah bisa dicapai dengan leka-leka, tidur-tiduran, tidak belajar? Bisa nggak? Nah, itu semua dibutuhkan kerja keras. Apa kerja kerasnya? Belajar, disiplin, dan lain-lain. Lanjut, yang ke-6. Nah, kata apa? Sederhana, menghindari gaya hidup mewah yang berlebihan. Kita bergaya sesuai kemampuan kita. Kalau kita mampunya segini, ya sudah segini bergayanya. Kalau kita dikasih uang jajan 5.000 sehari, jajannya jangan lebih dari 5.000. Jangan ikut-ikutan mau 10.000, mau 15.000, padahal kita tidak mampu. Kita harus bergaya sesuai kemampuan kita. Yang ke-7 apa? Berani. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat yang berwenang. Jadi, seandainya nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian sudah berada di dunia kerja, kalian melihat ada pelaku korupsi, jangan takut. Kalian harus berani melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat yang berwenang. Paham? Oke, yang ke-8 apa? Peduli itu sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi di sekitar kita. Nah, makanya berani. Jadi kita harus peduli. Apakah teman kita ada nggak yang melakukan korupsi? Kalau ada, kita harus peduli. Diingetin temannya. Jangan ya, korupsi itu berdosa ya. Jangan melakukan korupsi. Dan yang terakhir apa? Adil. Nah, ini harus adil. Seseorang yang adil selalu bersikap imparsial, tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Misalnya, nanti seandainya kalian jadi atasan, ketika kalian sudah kerja, kalian harus adil sama bawahan kalian. Kalau ada bawahannya yang salah, ditegur. Kalau ada bawahannya yang benar, dikasih apresiasi. Paham teman-teman? Apa aja tadi 9 nilai anti korupsi? Yang pertama apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.